Pemirsa, BEM Universitas Indonesia bubarkan diri usai bawa 8 tuntutan dalam aksi suarakan aspirasi yang digelar di kawasan Tamrin, Jakarta. Aksi suarakan aspirasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. 8 tuntutan mahasiswa disuarakan mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, aspirasi mahasiswa ini menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terwujudnya kedaulatan rakyat dan minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan juga kesehatan gratis yang dinilai belum merata. Menyampaikan bahwa pelaksanaan penyampaian aspirasi di depan umum sudah selesai dilaksanakan, berjalan aman dan kondusif. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah menyampaikan aspirasinya dan semua berjalan kondusif. Tetapi dalam proses pelaksanaan aksi, ada temuan oleh Satgas Gakum. Ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi, satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat malam Indra, bagaimana kondisi terkini di sana Indra? Baik, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini pasca aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen universitas di Jakarta maupun sekitarnya. Untuk situasi terkini sudah kembali kondusif. Adapun pembatas tadi, ini wilayah Jalan Sudirman Tamrin menuju Bundaran HI sempat ditutup selama 6 jam lamanya, namun setelah bubar para penyampai masa aksi ataupun juga para mahasiswa ini, jalan daripada Sudirman Tamrin kembali dibuka kembali dan masyarakat bisa menggunakan jalan secara normal kembali. Dan memang mengingat pada saat ini adalah padat-padatnya dikarenakan memang jam pulang kantor Anita. Dan tadi kami update kembali Anita, sempat tadi terjadi sedikit gesekan antara polisian maupun juga dengan mahasiswa lantaran memang penyampaian pendapat mahasiswa menginginkan untuk menyampaikan aspirasi ini di Bundaran HI Jakarta, namun tidak diizinkan oleh pihak kepolisian lantaran hanya di sini saja tempat kami melaporkan di sepanjang jalur Sudirman Tamrin untuk menyampaikan pendapat. Dan memang untuk pengamanan tadi cukup ekstra sekali Anita, dan memang blokade sempat dilakukan oleh pihak kepolisian, namun tadi gesekan pada pukul 4 sore dan juga 2 siang tadi ini bisa dikendalikan oleh pihak keamanan sehingga tidak terjadinya kekerasan maupun juga kekeosan yang terjadi dalam penyampaian pendapat oleh sejumlah mahasiswa ini. Adapun untuk pada aspirasi penyampaian pendapat ini ada 8 tuntutan Anita. Salah satunya memang ini menjadi poin penting adalah evaluasi total PSN serta hentikan MBG KDMP, yang mana memang kita ketahui bersama ini adalah program yang sangat digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan hingga kini Anita dapat kami gambarkan semua sudah kembali kondusif. Dan tadi Kabid Humas menjelaskan setelah aksi penyampaian pendapat ini Kabid Humas menemukan ataupun kepolisian menemukan satu oknum yang diduga membawa pisau maupun juga sejumlah golok, namun saat ini masih diperdalam apakah nantinya akan terus diproses oleh pihak kepolisian. Dan memang Kabid Humas menghimbau bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh menggunakan senjata tajam demi keamanan bersama. Demikian Anita, balik Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu Indra. Pemirsa, polisi amankan 21 orang yang diduga akan jadi perusuh demo di Jakarta hari ini. Polisi juga menyita petasan atau flare hingga bom molotov. Tidak boleh ada administrasi sendiri tanpa instruksi. Para yang wajib memastikan
Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa hari ini. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Dan preemptive education, Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Polisi juga menegaskan pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 8 tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional sempat dihadang aparat kepolisian saat akan melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Perwakilan mahasiswa UI sempat bernegosiasi dengan perwakilan pihak kepolisian untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Namun polisi menolak dan mengadang para mahasiswa yang hendak menuju ke titik aksi. Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan ini menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdana pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut diajukan pihak Febri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Febri diwakili tim kuasa hukumnya, dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini juga diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak ini memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan juga menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara, diantaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU